Silakan teman-teman yang sudah bawa buku ya, buka halaman 1, bisa digarisbawahi. Intinya paragraf 1 itu ini sebenarnya. Kadang-kadang begini Mas, nanti kalau ikut dzikir nafas, maaf ya, hutang saya bisa lunas nggak ya? Nanti kalau ikut dzikir nafas, penyakit saya sembuh nggak ya? Nanti kalau saya dzikir nafas, rezeki saya banyak nggak ya? Itu berarti dzikir nafasnya dia belum menghayati bahwa dzikir nafas itu ke dalam, bukan keluar. Rezeki itu kan di luar. Bahwa memang banyak orang yang merasakan manfaatnya akhirnya ketika hatinya damai lalu vibrasinya keluar lalu mengubah realitas, itu memang ada. Tapi ojo dadi niat. Kalau yang Mas Jawahir ingini adalah kebahagiaan hakiki, belajarlah ini. Seneng sama bahagia beda. Beda. Iya. Kalau seneng asalnya dari luar, tetapi rumusnya tetap Mas Jawahir. Rumusnya kebahagiaan itu man arafa nafsahu, memahami diri. Nah, ini praktisnya begini nih, Mas Jawahir kan ngaji zikir nafas ini. Pelan-pelan semoga nanti teman-teman bisa ngikuti secara istiqomah yang merasa ada ada vibrasi yang sama, ya mari kita ngaji bareng. Kalau yang merasa tidak cocok itu bukan salah, namanya nggak cocok itu nggak salah ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di ngaji dzikir nafas. Oh, ya. Ngaji dzikir nafas. Apa? Kemarin video pertama sudah membahas mengenai episode pertama mengenai bukunya dulu. Oh iya, kemarin. Sekarang kali ini kita akan membahas apa nih, Pak? Pendahuluannya kah? Seperti yang saya janjikan kemarin ya, teman-teman sufi sekalian. Kita akan membahas buku ini detail ya. Detail. Jadi nanti yang sudah beli buku, alhamdulillah kemarin sudah sempat cetak ulang ya. Oh iya. Banyak yang beli. Nanti silakan setiap minggu kita ngaji ya. Nah, yang nggak beli juga nggak apa-apa ngaji. Tonton di sini aja. Ditonton, dicatat. Boleh kalau memang nggak beli nggak apa-apa ya. Jadi misalnya nggak beli mau mempraktekkan boleh, ini nggak usah wah nanti ini nggak diridhoi ya. Tanya masih banyak gobil tuh. ya nanti kalau jadi yang beli silahkan ya sambil dibawa bukunya. Nanti kita akan mempraktekkan. Kali ini kita akan mempraktekkan kita akan membahas ya, bukan mempraktekkan ya. Hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kayak doa iftitah macam ya. Oh, pembukaan berarti Pak? Ya, pembukaan. Kan iftitah itu kan pembukaan atau pendahuluan. Saya harap teman-teman pendahuluan ini sampai 13 halaman ya. Nanti teman-teman saya harap untuk bukan hanya sekedar memahami Mas Jawa, tetapi menghayati. Ini kayak doa iftitah sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Tapi iftitah ini nanti menjadi semacam guide lah, guidance yang akan jadi ruhnya buku ini tuh apa. Jadi ruhnya ya di pendahuluan itu sebenarnya. Oh. Ya baik, silahkan di halaman 1 teman-teman bisa buka ya setelah setelah daftar isi ya. Daftar isi pendahuluan. Nah, di halaman 1 kita akan bahas paragraf demi paragraf. Jadi ini modelnya kayak ngaji ya, ngaji di pesantren gitu. Cuma ini kitabnya kuning memang. Ini kan kitab kuning Mas. Iya, kertas ya. Agak kuning sih kita. Tapi bahasanya bahasa Indonesia. Ya baik. Silakan teman-teman yang sudah bawa buku ya, buka halaman 1. Bisa digarisbawahi. Intinya paragraf 1 itu ini sebenarnya. Zikir nafas ini adalah perjalanan ke dalam diri. Jadi maksud saya itu gini loh Mas. Mengapa saya tulis begitu kok penting? Kadang-kadang orang zikir itu ada yang kepengen melihat di luar dirinya. Yang lebih repot lagi pengen lihat hantu. Yang lebih repot lagi kepengen lihat jin. Mas Jawir pernah nggak ada pasien ke kita minta dibukain mata ketiga itu? Iya. Biar bisa lihat. Biar bisa lihat mata ketiga. Banyak enggak ya. Jadi nanti yang belajar zikir nafas tidak demikian. Nanti kalau belajar nafas tujuannya itu ya nggak usah. Nggak usah karena nanti kecewa pasti. Oh ternyata ngajinya cuma gitu, nggak bisa lihat hantu, nggak bisa lihat jin, nggak bisa lihat apa itu? Nggak bisa lihat makhluk gaib. Ya memang nggak. Jadi itu zikir nafas adalah perjalanan ke dalam diri, yakni
perjalanan ke dalam adalah perjalanan untuk mengenali keakuan kita sendiri. Jadi mengenali aku. Nafas nek cara tasawuf. Memang bahasanya kita buat sangat mudah ya. Maksudnya biar kalau saya pakai kata nafas ya, nanti kan koyo bahasa kitab nanti. Nanti ada yang tentu nanti butuh effort yang lebih dalam untuk memahami. Padahal sajane esensinya sama. Sama saja sebenarnya. Nah jadi teman-teman perlu pahami bahwa zikir nafas itu perjalanan ke dalam diri ya Mas Jawa ya. Jadi yang kepengen memahami di luar diri ya nanti kecewa kalau baca ini ngikuti channel ngaji zikir nafas ini ya nanti kecewa. Memang bukan nyun sewu ya. Kadang-kadang begini Mas. Nanti kalau ikut zikir nafas maaf ya. Hutang saya bisa lunas nggak ya? Nanti kalau ikut zikir nafas, penyakit saya sembuh nggak ya? Nanti kalau saya zikir nafas, rezeki saya banyak nggak ya? Itu berarti zikir nafasnya dia belum menghayati bahwa zikir nafas itu ke dalam, bukan keluar. Rezeki itu kan di luar. Bahwa memang banyak orang yang merasakan manfaatnya, akhirnya ketika hatinya damai lalu vibrasinya keluar lalu mengubah realitas itu memang ada. Tapi ojo dadi niat. Jangan jadi niat gitu. Iya. Maka di sini tuh saya tulis testimoni, saya tulis gini-gini. Sebab kadang-kadang itu testimoni yang berlebihan itu membuat orang itu jadi kehilangan fokus ke dalam, Mas. Malah jadi paradoks ya, Pak. Jadi paradoks. Jadi nanti, wah orang ini kok testimoni sehari sakitnya ini bisa sembuh ya. Testimoni ya kayak kemarin yang tak share kan ada beberapa testimoni ya. Itu kadang-kadang itu jebakan. Nanti tidak jadi perjalanan ke dalam, malah perjalanannya keluar. Jadi gini, waktu zikir nafas itu kok saya nggak kayak di testimoni itu ya. Malah banding-bandingkan dirinya nanti malahan. Nanti jadinya zikir nafas nggak nikmat gitu. Ya jadinya nggak nikmat karena kenikmatan itu ketika kita berzikir ke dalam diri. Zikir itu kan ingat sebenarnya, kembali kepada diri kita, bukan keluar. Kalau keluar namanya mikir, iya kan? Nah itu ya. Jadi saya minta untuk begitu. Karena zikir nafas sesungguhnya perjalanan pulang kepada hakikat diri yang sejati. Nah itu ya, di baris yang keempat ya Mas Jawahir ya. Jadi intinya gini, di paragraf 1 ini saya pertegas sejak awal ya, bahwa zikir nafas adalah perjalanan ke dalam. Dia bukan perjalanan keluar, bukan untuk memahami dunia di luar. Kalau memahami dunia di luar pakai ilmu lah. Mau memahami planet, pakai ilmu apa Mas? Astrologi. Oh, astrologi ya? Bukan astrologi yang ilmu bukan ya? Bukan. Ya. Nanti mau memahami macam-macam makhluk hidup pakai ilmu biologi. Manusia antropologi. Iya, nggak tahu kalau memahami jin ilmunya apa. Yang jelas ini nggak gitu ya. Nggak bahas itu ya kita. Nggak bahas. Jadi yang nanti bayangannya atau imajinasinya atau harapannya zikir nafas itu bisa melihat jin, bisa kecewa nanti. Ya makanya sebelum kecewa, kalau yang mau beli, wah nggak jadi beli, malah nggak apa-apa. Nanti daripada beli kecewa, yo ternyata isinya nggak ada itu cara lihat jin. Memang nggak ada ya. Nah baik, nah itu pembahasan ya di dalam pendahuluan ini. Nah sekarang kita masuk ke paragraf kedua. Zikir pengenalan diri adalah langkah pertama dan terpenting di dalam perjalanan spiritualitas. Itu terpenting. Jadi gini, kalau yang Mas Jawahir ingini adalah kebahagiaan hakiki, belajarlah ini. Tapi kalau Mas Jawahir nyarinya kesenangan, kecewa nanti. Saya jamin kecewa. Kalau yang dicari kesenangan, ya, yang dicari nanti biar rezeki saya 10 kali lipat. Yang dicari dengan zikir nafas ini biar hutangnya lunas, biar penyakitnya sembuh. Kalau yang itu jadi imamnya, tujuannya di situ, kecewa nanti. Nah, tetapi kalau yang ingin menapaki perjalanan spiritual, maka ini layak dibaca. Nah, ini layak dibaca. Kalau yang diinginkan itu, atau niatnya kuwi. Ya, jadi kalau yang niatnya enggak itu sudah niat beli buku. Tapi niatnya itu lebih baik nggak usah. Nanti kecewa baca buku, nanti kok dicari-cari kok nggak ada. Mana Mas tutorial melihat jinnya Mas? Nggak ada. Jadi mengapa demikian? Karena sebenarnya begini Mas Jawahir ya. Ini saya tulis di baris ketiga paragraf kedua dari bawah ya. Iya. Pada dasarnya ya, baris ketiga dari bawah Mas Jawahir di paragraf kedua ya.
Pada dasarnya spiritualitas adalah tentang mengungkap kebenaran yang sudah bersemayam. Jadi aslinya itu kebenaran cahaya ilahi itu sudah ada di dalam diri kita, nggak perlu dicari di luar. Maka saya sering guyon kan kalau ngaji sama sampean itu, sama anak-anak, sama adik, sama Mas Dika. Sampean kalau mencari keluar malah nggak ketemu, kan malah lari. Iya, malah menjauh, malah menjauh. Sudah ada. Misalnya Mas Jawair itu nyari ini cincin nikahnya hilang, tapi belum ada ya. Belum misalnya. Nyari mencari mutiara lah di lautan. Enggak, ini mencari cincin di lautan, cincin nikah misalnya. Oh, kok ketelengesut. Padahal cincinnya itu sudah di dalam sakunya Mas Jawair. Kan sudah di sini. Kok malah nyarinya di luar? Ya nggak ketemu. Makanya sebenarnya kunci motor kilas itu biasanya gitu. Kalau itu ya. Jadi spiritualitas adalah tentang mengungkap kebenaran. Itu saya kasih garis bawah ya Mas. Iya. Tebal, cerak tebal ini kan garis bawah. Sudah. Jadi yang sudah. Jadi mengungkap kebenaran yang sudah bersemayam di dalam diri. Bukan mencari sesuatu yang tidak ada. Bukan mau mencari penemuan gitu Mas Jawair. Misalnya dulu sebelum nemu HP kan penemunya kan mencari kan. Iya. Itu kan belum ada. HP kan belum ada. Nah itu namanya mencari yang belum ada. Itu namanya mencari, carinya di luar. Tapi kalau kebahagiaan atau spiritualitas itu mencari yang sudah dari dalam. Ya sebenarnya fitrah ini di dalam gitu. Ya kan manusia itu kan sebenarnya fitrahnya kan kebahagiaan. Ya. Jadi bahagia itu sebenarnya inherent Mas. Nah maaf ya. Nanti ketika teman-teman membaca buku ini ada istilah kebahagiaan, bedakan dengan kesenangan. Tolong betul. Ini bukan yang di luar, saya bukan mengoreksi di luar ya. Tetapi kalau teman-teman mengikuti channel Tasawuf Indonesia, bahasanya yang kita pakai ya, tentu ini bisa perdebatan. Tetapi kalau di Tasawuf Indonesia itu kesepakatannya begini, seneng sama bahagia beda. Beda, iya. Kalau seneng asalnya dari luar, iya, senang dari luar. Mas Jawair dapat kekasih, seneng. Itu bukan bahagia Mas, karena alasannya itu dari luar. Kalau kekasihnya 2 kan seneng, kalau 3 kan senengnya tambah, malah tambah bingung ya. Malah tambah bingung sih malah. Nah, tetapi kalau kebahagiaan asalnya dari dalam, nggak ada alasan. Alasannya itu bukan alasan sana, tapi di sini. Jadi kalau Mas Jawair ini kan sedang kepengen beli laptop yang bisa ngedit bagus. Oh iya. Nah, kan pengen tuh. Ya. Nah, itu ketika laptopnya datang jangan sebut bahagia Mas, itu seneng. Karena ada alasan di luar diri Mas Jawair. Tapi kalau bahagia alasannya bukan di luar. Ya tolong nanti kalau di Tasawuf Indonesia kita berbicara tentang kebahagiaan itu definisinya begitu. Membedakan dengan kesenangan loh ya. Jadi seneng susah itu akan silih berganti datang, itu realitas memang begitu. Tapi kebahagiaan tidak. Orang kalau sudah bahagia mau seneng mau susah ya bahagia, seneng ya bahagia gitu. Karena kalau seneng susah kan berasal dari luar. Kalau kebahagiaan berasal dari dalam. Sehingga di sini saya tulis bahwa spiritualitas adalah tentang mengungkap kebenaran yang sudah bersemayam. Yang sudah bersemayam di dalam diri sudah ada. Makanya kalau kita pakai bahasa yang lebih muluk-muluk itu bisa saya tulis misalnya sebenarnya spiritualitas atau ruhaniyah itu sebenarnya menemukan tiflul ma'ani di dalam diri kita, menemukan ruhul qudsiyah. Nah, tapi kalau saya bahasa kayak gitu dibaca kan susah. Makanya ya teman-teman nggak usah khawatir, wah Ustadz saya ini saya nggak pernah belajar ilmu tasawuf kok, bahasanya susah nanti. Aman, kalau buku ini aman. Buku ini memang saya persiapkan untuk dibaca oleh orang segala kalangan ya. Jadi yang nggak pernah baca Isrul Asror, walau Mas Jawair kan kita kan ada ya. Nah kalau teman-teman pengen rumit baca, dengerin kita di Isrul Asror. Kalau pengen rumit, maksudnya pakai bahasa ya. Pakai istilah ruhul ma'ani, ruhul qudsiyah, tiflul ma'ani, ruhul jismani. Pakai istilah-istilah itu, istilah fana, itu kalau mau repot sih. Ya, kalau mau mendalami dari ini praktis bahasa ininya. Tapi kalau di sini kita menghindari bahasa-bahasa kayak nggak ada nih bahasa
Saya buat, mungkin nanti ada ya, kayak misalnya nafsul jasmani, nafsul rohani sama nafsul kolbiyah ya. Nafsul kolbiyah itu nanti ada, karena saya nggak menemukan bahasa yang lebih tepat. Ya nanti, tapi masih bab jauh. Ya baik ya. Jadi makanya, nah lalu di paragraf 3, yang paragraf paling bawah itu di halaman 1 saya menyampaikan, karena rumus spiritual itu gini. Man arofa nafsahu, tapi nggak tak tulis bahasa Arab loh ini. Iya, ini tulis bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi di sini nggak ada tulisan Arab ya teman-teman ya, karena memang saya menulisnya itu mengalir gitu. Jadi tidak, kan ada tulisan Arabnya, nggak ada ininya. Ya ada Arab tapi ini ya. Tapi ini mind mapping. Mind mappingnya. Ya, nanti lihat ya, tapi kalau tulisan ini enggak ya. Jadi di sini saya tulis nasihat sufi yang menukik tajam. Jadi kan nasihat yang kalau Mas Jawair kayaknya kalau di TP di kampus dengar terus sih. Iya. Di kitab Nasha'ul Ibad. Nasha'ul Ibad ada di kitab kebahagiaan sama Al-Ghazali itu. Apa namanya itu kitab kebahagiaan ya. Bagian lupa namanya. Saya Abdul Qadir Jailani itu ada apalagi di Sirul Asrar. Ada terus itu. Banyak diulang-ulang itu. Karena memang itu rumus ya. Jadi siapa yang memahami dirinya akan mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal di luar, Mas. Nah ceritanya gini, mungkin teman-teman akan gini ya. Ada ilmuwan nih, ilmuwan biologi. Ketika dia melihat virus misalnya, virus itu kan kalau di dalam dunia biologi virus itu aneh, Mas. Disebut makhluk hidup, dia nggak memenuhi kriteria makhluk hidup, tapi disebut tidak hidup, dia tidak memenuhi kriteria makhluk nggak hidup. Makanya virus itu sering disebut sebagai kehidupan dan tidak kehidupan, dan non kehidupan itu virus ya. Bisa gitu ya, baru tahu. Ya, zaman nggak usah tahu, nggak apa-apa juga. Teman-teman juga nggak usah tahu. Saya hanya mau bercerita gini. Ketika seorang profesor biologi, guru besar biologi, memandang virus, kan dia melihat virus mungkin hebat, tetapi tidak menimbulkan kebahagiaan. Kecuali ya, ketika dia melihat virus, lalu melihat keajaibannya. Oh, virus itu ajaib, Mas. Kalau Mas Jawair lihat itu, nanti bisa masuk ke dunia kuantum. Kalau belajar virus, masuk ke dunia kuantum itu nanti. Tapi nggak usah dibahas lah. Nah, nanti ternyata dia kagum ya. Lalu dia melihat diri, sehingga pemahamannya tentang virus menyadarkan si profesor untuk melihat dirinya. Baru ilmunya jadi ilmu manfaat, menggetarkan hatinya, menimbulkan kebahagiaan. Tetapi rumusnya tetap, Mas. Rumusnya kebahagiaan itu man arofa nafsahu, memahami diri. Nah, ini praktisnya begini nih, Mas Jawair kan dalam kehidupan sehari-hari kan belajar nih. Tapi sekarang udah mau lulus ya. Kan mata kuliahnya sudah banyak. Tasawufnya macam-macam. Tasawuf falsafi, amali, ada. Oh iya itu tadi yang kitabnya Al-Ghazali itu. Kimia Usa'adah. Kimia Usa'adah kan Al-Ghazali itu kan kimia Usa'adah, kimia kebenaran kan udah kan? Udah. Tetapi kalau itu tidak mengubah dirimu hanya sebagai pengetahuan terus bijimu atau kan? Tapi mengubah dirimu enggak. Nah, kalau enggak mengubah diri berarti belum masuk ke mana arofa nafsah. Maka banyak orang pinter tidak bahagia. Intelektual maksudnya. Iya, pinter intelektual. Ya, itu dia enggak bahagia karena ilmunya tidak menjadi stimulan. Tidak menjadi stimulan untuk memahami diri. Tidak menjadi apa? Ya betul stimulan ya. Stimulan. Misalnya kalau saya gini lah, saya itu dulu menjadi percikan kebakaran besar. Saya itu dulu Mas, waktu praktikum anatomi gitu. Ya waktu kuliah lah. Praktikum anatomi itu kan saya kan melihat, terutama kan lihat sistem saraf ya. Sistem saraf itu kan otak, lalu ada batang otak, lalu ada medula spinalis namanya. Lalu ada cabang-cabang. Itu suatu ketika itu saya bergetar. Bergetarnya itu gini. Itu semongkon sopo gitu. Pertanyaannya itu kan yang selalu terngiang, siapa yang menyuruh sistem saraf yang serumit ini untuk bekerja? Aktornya itu siapa? Nah itu lalu saya melihat diri, nah gemeter, bergetar. Nah itu namanya man arofa nafsa. Jadi ilmu apapun, mungkin teman-teman sufi ada yang ilmu pertukangan, mungkin ada yang
ilmu apalah, mungkin apa santri saja. Tapi saja itu bukan saja jelek loh ya. Misalnya santri itu enggak saja, enggak tok gitu. Santri itu keren gitu. Makanya anak saya namanya santri ya kan. Oh iya Mas. Ya. Nah, jadi apapun ilmunya, pertanyaannya selalu begini, mengubah dirimu atau tidak? Atau jangan-jangan hanya mengubah di luar dirimu? Ya, misalnya Mas Jawair tukang-tukang nih, hanya mengubah rumah aja, rumahnya biar bagus itu aja. Tetapi tidak mengubah diri. Dirinya. Nah, jadi sebenarnya apapun ilmu kita ya, jadi di bidang apapun sebenarnya. Kalau saya kebetulan di kedokteran ya, itu entah kedokteran, entah ilmu gizi, entah ilmu teknik, bahkan ilmu geografi. Wah, geografi luar biasa itu, getarannya luar biasa ya. Nah, itu selalu pertanyaannya ilmunya manfaat. Nah, orang sering memaknai ilmu manfaat itu apa? Ilmu yang bisa yang diajarkan gitu kan. Ya itu benar, itu manfaat juga. Tetapi ilmu bermanfaat hakikinya adalah ilmu yang membawa kita kepada man arafa nafsah. Ya, mengajak kita untuk memahami diri. Ya, itu ya. Nah, itu halaman pertama Mas. Pertama. Ya, saya kira teman-teman ya sabar saja, maksudnya memang kita niatkan ngajinya pelan-pelan, ya nggak target harus khatam kapan sih. Pokoknya setiap minggu kita selalu mengkaji ini. Yang sudah membawa bukunya bisa dilihat, nanti dihayati lagi ya. Kalau yang ingin langsung praktek boleh, jadi misalnya langsung praktek, tapi baca yang bab 3 dulu loh ya, kemarin itu ya. Bab 3 dulu langsung, wah nungguin Pak Mustamir di YouTube lama saya tak baca langsung boleh nggak apa-apa, tapi paling bagus bab 3 dibaca dulu, baru nanti praktek bab 4, bab 5, bab dan seterusnya ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke halaman 2 Mas Jawair. Nah di paragraf pertama di halaman 2 itu, ingat ini di situ saya tulis begini Mas Jawair, ketika kita menyelami kedalaman batin kita sendiri, jadi bukan menyelami lautan batin. Jadi ke sini ya. Kita mulai melihat pantulan sifat-sifat ilahi, yakni kebenaran, keindahan, dan kesatuan yang melampaui pemahaman akal biasa. Nah, ini yang kemarin saya itu pas ngaji Sirul Asror ya. Kan ngaji pas Sirul Asror ini kan pas ngaji zikir, ini kan pas bab 7. Nah, teman-teman bisa lihat juga kalau yang punya kitab Sirul Asror, kita pas ngajinya ini pas bab 7. Babul Adhkar, tentang zikir. Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngajak kita zikir untuk melampaui pikiran. Lah, kalau masih nganggu pikiran terus, berarti nggak terlampaui. Berarti mikir. Nah, ya berarti itu mikir. Berarti belum zikir. Makanya di sini itu pengalaman ya. Yang disebut pengalaman tentang kebenaran, keilahian, itu pengalaman yang melampaui pemahaman akal. Ini bukan wong bodoh loh. Pinter dulu, tapi lampaui kepandaianmu, lampaui ilmu. Nah, inilah perlunya zikir loh Mas Jawair. Zikir itu sebenarnya perlunya di situ. Ya. Jadi zikir itu, pentingnya zikir itu adalah riyadhah melampaui pikiran. Ya. Karena memahami Allah nggak bisa lewat pikiran. Allah itu yang buat pikiran. Iya kan? Iya. Allah itu yang menciptakan pikiran. Masa pikiran bisa memahami yang buat? Oh iya. Ya kejauhan malah. Nah, ya. Nah, sehingga ini di paragraf di baris kelima, melalui pengenalan diri yang mendalam. Ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego dan pikiran akan luruh. Ego dan pikirannya. Iya, pikiran itu ego itulah. Ya, cuma ini untuk mempertegas saja saya buat pisah. Jadi melampaui yang diciptakan oleh ego dan pikiran akan luruh. Maksudnya begini Mas. Jadi mengenali diri ke dalam itu bukan mengenali suatu objek. Seperti kita mengenali barang-barang. Ya, karena kita ini terbiasa sejak SD sampai S3 itu yang disebut belajar itu kan mengenali di luar ya. Iya. Kita kok nggak ada ya pelajaran pengenalan diri? Nggak ada ya. Mata kuliah mutasawuf nggak ada juga. Harusnya ada. Harusnya ada. Nah, ketika orang keluar itu selalu melihat hal yang berbeda Mas. Ya, misalnya gini nih.
Mas Jawair coba lihat keluar. Kan yang dilihat kan pisah-pisah. Bisa-bisa ya. Iya kan, ono pagar, itu kan pagar. Pagar sendiri. Ada pintu, ada langit, ada jam, ada apa ini? Ada genteng, ada macam-macam kan? Iya. Ketika orang melihat keluar, yang dilihat itu diversitas. Yang dilihat itu perbedaan-perbedaan. Sebaliknya ketika orang melihat ke dalam, itu nanti semakin satu, Mas. Ini saya hanya cerita loh ya. Saya bercerita lalu teman mudeng tidak membuat teman-teman memahami hakikatnya. Kalau ingin memahami hakikatnya dilakoni. Dengan apa? Abah, dengan zikir. Dengan zikir, nggak bisa dengan mikir. Kalau pikiran itu isinya analisis, sintesis. Ya analisis, dianalisis dulu semuanya, ya. Terus misalnya Mas Jawair nih menganalisis luar sana kan. Oh, ada tembok, ada pintu, ada genteng, ada kayak pagar, ada kayu, ada mangga, pohon, ada macam-macam, ada langit ya. Nah, analisis, oh yang ini semua pintu sama pagernya sama-sama dari kayu jati. Itu namanya sintesis. Disimpulkannya. Nah, yang sama mana sih gitu. Itu namanya sintesis. Jadi pikiran itu tugasnya sintesis, analisis. Kalau lihat keluar, padahal zikir seperti zikir nafas. Ini zikir loh ya, bukan mikir. Ini zikir nafas melihat ke dalam. Ketika seseorang melihat mendalam, maka saya tulis melalui pengenalan diri. Dan tadi pengenalan diri kan ke dalam, makanya sebutnya mendalam, Mas. Iya, mendalam. Mendalam itu maksudnya ke dalam, mendalam ya. Ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego dan pikiran akan luruh. Nah, ego kita, pikiran kita, aku sama Mas Jawair beda. Iya kan? Ya beda. Beda lah, aku ganteng Mas Jawair. Mas Jawair ya ganteng ya. Tapi gantengnya sidik ya, Mas. Oke. Banyak saya. Maka di situ lalu ada quote-nya. Saya tulis quote ya. Mata lahir mungkin melihat aku, kamu dan dia berbeda. Namun mata batin akan menyingkap bahwa kita, aku, kamu dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Nah, itu aku, kamu, dia berbeda itu pikiran. Tapi itu enggak salah. Memang pikiran begitu karena pikiran atau ego dan pikiran menciptakan diversitas tadi. Nah, menciptakan perbedaan-perbedaan. Yeah. Kalau masuk ke dalam akan melihat kesatuan. Nah, itu makanya tadi ya, kebenaran, keindahan, kesatuan. Itu ketika kita melihat ke dalam, keluar nggak bisa. Makanya kalau orang tasawuf debat, itu menjauh dari dalam. Iya. Tapi jangan bilang salah loh. Ilmu tasawuf boleh diperdebatkan, tapi tasawuf nggak bisa diperdebatkan. Beda Mas, ilmu tasawuf sama tasawuf. Kalau ilmu tasawuf itu untuk tahu, kalau tasawuf itu untuk menjadi. Jadi kalau Mas Jawair suka debat tentang ilmu tasawuf, Mas Jawair akan menjadi ahli ilmu tasawuf. Tapi Mas Jawair kalau menjalani berzikir, Mas Jawair akan menjadi sufi. Beda. Ahli ilmu tasawuf sama sufi itu beda. Nah gitu ya. Jadi makanya yang Mas Jawair ya setiap hari lihat keluar. Nah tetapi ya kudu zikir Mas. Lihat ke dalam. Ya, kalau orang kehilangan ikatan ke dalam Mas, nanti hidupnya gaduh. Bukan karena realitasnya yang gaduh, tapi memang dirinya sudah gaduh. Jadi gini loh Mas Jair. Mas Jair kan kuliah kan temennya banyak kan. Kan tugasnya podo, dosennya podo. Tapi ada satu yang tenang, yang lain tidak. Yang lain bingung, cemas, stres ya. Itu karena yang satu ikatan ke dalamnya bagus, suka melihat ke dalam. Kayak akar tanaman Mas. Kalau akarnya kuat, anginnya banyak juga nggak apa-apa. Makanya zikir itu ya menguatkan akar dalam diri menguatkan kita. Wah, itu keren tuh ucapannya. Jadi zikir menguatkan akar di dalam diri kita. Makanya disebutnya mendalam. Zikir itu mendalam. Kalau ilmu meluas, meluar. Kan dalam sama luar kan? Ya, meluar. Kalau ilmu itu meluar. Kalau zikir, kalau mikir meluar. Kalau zikir mendalam. Maka disebutnya mendalam. Dan cirinya adalah rasa satu. Ya. Esensi dari tauhid, dia akan menemukan esensi dari tauhid di mana ketika kita mencapai kondisi yang satu ini, label, persepsi, emosi akan luruh.
Wong emosi itu Mas Jawair marah itu karena pandangan tentang perbedaan kok, iya enggak? Iya. Kan beda jadi marah kan? Misalnya Mas Jawair nih sama calon mertua. Ini contoh aja Mas Jawair. Ini kan saya antisipasi kalau nanti gitu. Ya. Misalnya mertuanya bilang, "Mas kawinnya nganu ya Mas Jawair, mobil terbaru ya." Betul. Nah, ya enggak usah aduh. Misalnya kan. Misalnya aja. Lah Mas Jawair enggak nganu mawon. Apa Mas kawinnya apa itu cincin 3 gram. Boleh murah lah. Kan beda itu Mas. Ketika orang lihat beda kan marah. Karena lihatnya yang beda. Kan? Padahal kalau kita lihat esensinya itu mungkin sama. Si bapak mertua ingin begitu karena dia ingin menghargai anaknya. Mas Jawair begitu karena Mas Jawair ingin segera menikah karena mencintai anaknya dia. Sama-sama mencintai anak sebenarnya. Yang dia ingin banyak karena ingin menghargai, Mas Jawair ingin sedikit karena kepengin dan cepat. Nah, tapi sama-sama mencintai. Nah, orang-orang yang terpaku kepada diversivitas, terpaku kepada perbedaan, ya emosi. Makanya orang itu kalau banyak label, persepsi, emosi itu mesti gampang emosi. Kemarin di komentar ada yang sempat saya nanya, lihat sebentar ada yang label itu maksudnya apa gitu. Label itu maksudnya kita senang melabeli orang gitu. Iya. Ini baik, ini buruk. Kalau saya dapat uang sekian baik, dapat ini buruk. Kalau istri saya pakai pakaian ini baik, pakai pakaian ini buruk. Nah, kalau terlalu banyak label itu emosinya pasti akan fluktuatif, labelnya banyak. Maka orang yang ke dalam, karena dia melihat kesatuan, yang dilihat bukan, kalau tadi kan saya melihatnya kan mertuanya mobil, Mas Jawairnya cincin kan, beda kan? Beda. Tetapi saya bisa melihat kesamaannya, dua-duanya mencintai mbak yang sama. Iya. Yang satu mencintai putrinya, Mas Jawair mencintai anaknya dia kan sama sebenarnya. Coba kalau kita itu biasa merenungi hal-hal kayak gitu tuh yo tadi yang saya sebut label, persepsi dan emosi luruh. Dan itu latihannya dengan zikir. Nah, ini kalau hanya mikir nanti akan larut di dalam emosi. Nah, kita selesaikan halaman 2 ini ya Mas Jawair ya. Nah, di paragraf 2 saya tulis di situ. Konsekuensi langsung dari pemahaman ini adalah realisasi bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan ke dalam, bukan keluar diri. Ya. Di sebagian besar waktu, ini nih kita nih. Kita itu secara naluriah mencari kebahagiaan, kedamaian atau validasi dari dunia luar. Rumangsane kebahagiaan, kedamaian atau validasi itu harus dari dunia luar. Harus dari omongan orang. Harus dari omongan orang. Mertua yang sama dengan Karapai Mas Jawair tadi. Mertua kok gitu, harusnya kalau dia sayang sama anaknya harusnya cincin 3 gram cukup lah. Wah, itu kan menurut Mas Jawair. Nah, karena Mas Jawair ingin persetujuan kan. Makanya Mas Jawair terus marah sama mertuanya. Padahal kalau Mas Jawair memaknainya atau melihatnya sebagai sebuah cinta kan malah menyayangi kan. Malah menyayangi mertuanya, ya kan? Nanti yang sayang Mas sama mertuanya. Oke. Ya. Kita percaya bahwa jika kita mencapai target tertentu, memperoleh harta benda atau mendapatkan pengakuan, barulah kebahagiaan akan datang. Itu rumangsane kita. Namun pengalaman hidup seringkali membuktikan sebaliknya Mas Jawair. Nanti kalau Mas Jawair sudah berpengalaman, pengalaman itu mengalami. Mengalami itu dengan zikir. Jadi mikir itu mengetahui. Ya, berpikir itu mengetahui. Kalau berzikir mengalami. Makanya pengalaman itu sebenarnya ini pada makna spiritual ya. Itu zikir. Ya. Jadi justru quote-nya ini yang penting. Ini. Iya. Kebahagiaan ini ya sejatinya begini. Kebahagiaan bukanlah akibat suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian loh Mas. Jadi Mas Jawa jangan, kan kita mikirnya gini, kalau saya dapat itu saya akan bahagia. Jadi rumangsane kebahagiaan itu dicapai dengan memiliki sesuatu. Kita merasa bahwa kebahagiaan itu kita dapatkan dengan memiliki. Padahal kebahagiaan itulah sebenarnya yang akan menjadi sebab munculnya realitas-realitas kebaikan. Jadi kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian.
Ya kalau rumus ayat sucinya ya gini lah, in sakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur maka rezekimu akan ditambah. Jadi syukur dulu. Bahagia dulu baru rezekinya ditambah. Jadi bukan rezeki tambah lalu bahagia. Maka quote-nya itu kebahagiaan bukanlah akibat suatu pencapaian, kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian. Jadi kalau uniknya memang begitu Mas Jawair ya. Uniknya itu ketika orang bahagia, delalah dunianya itu berubah. Ya delalah, saya tidak mengatakan semua. Delalah golek rezeki jadi gampang, delalah golek jodoh, ya delalah untuk sang pas-pas. Itu yang delalah karena itu vibrasi atau attraction sebenarnya. Ya kalau baca dengan ilmu apa namanya? Attraction itu law of attraction. Nah, itu kita bisa baca melalui pola pikir itu. Jadi kalau kita bahagia yang datang ya yang membahagiakan. Yang bahagiakan. Tapi jangan dibalik, aku ingin bahagia, makanya aku ingin mendapatkan sesuatu yang baik, makanya aku tak bahagia. Lu enggak, itu kebalik. Sebab sengarep tujuannya padahal sebenarnya enggak. Ya. Jadi itu ya di Mas Jawair ya, di 2 halaman pertama di pendahuluan yang kita bahas hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan ngajinya pelan-pelan ya, ngaji zikir nafas ini pelan-pelan. Semoga nanti teman-teman bisa ngikuti secara istiqomah yang merasa ada ada vibrasi yang sama ya, mari kita ngaji bareng. Kalau yang merasa tidak cocok itu bukan salah, namanya nggak cocok itu nggak salah ya nggak apa-apa. Oke, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih yang sudah membeli ini, tapi juga saya berterima kasih walaupun belum membeli masih, tapi teman-teman mau melihat channel ini juga saya terima kasih. Ya, saya kira cukup ini Mas Jawair untuk hari ini. Oh, baik. So, hari ini akan saya tutup. Saya ulangi lagi kuotas dari Abah tadi. Iya. Kebahagiaan bukanlah akibat dari suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian. Iya. Iya. Zikir nafas hari ini kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.